Oh, pakai ini, Pak. Begini. Bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang Allah muliakan, sedang salat subuh yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala. Susah. Hadirin sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah dalam taklim yang sudah dipesan. Ini taklim sudah dipesan melalui ilmu yang sangat langka. Dulu sudah berapa episode? Dua saja. Setelah dua terus sampai dibangun. Ya. Dan memang ilmu ini, ikhwan, seperti yang telah disampaikan dalam pembukaan, nanti mungkin bulan depan mungkin pakai proyektor ya, supaya lebih, tapi sudah disebar ke ikhwan-ikhwan PDF-nya ya. PDF-nya itu sekitar 100 sekian, tapi itu nanti akan ada semacam perombakan dari halaman 1 sampai 50 mungkin sudah pas, tapi dari 50 ke bawah itu insya Allah ada perombakan-perombakan karena ada hitungan-hitungan yang harus dimasukkan ke dalam tulisan. Ilmu ini untuk pembukaan mungkin sekitar 10 menit lah, bahwa ilmu ini menurut ulama, innal faraidha, Masya Allah, belum ngaji itu udah dikasih kue. Nggak pernah saya mendapatkan sekelas Rawamangun aja, nggak ada, pas baru dibuka udah kue gitu. Sekelas Tanjung Priuk aja nggak begini, Pak. Nah, gitu.
Tapi alhamdulillah ya, ini bukan Tanjung Priuk dan bukan Rawamangun. Innal faraidha juz'un minad din. Ini pembukaannya, bahwa ilmu faraid itu merupakan bagian daripada agama. Ini harus dipahami betul. Jadi kalau hilang ilmu ini berarti bagian agama kita sudah hilang. Gitu. Jauh menceritakan tentang ilmu ini sudah hilang. Di dunia ini Pak, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji seluruhnya oleh ilmu ini. Ujiannya itu bukan oleh ilmu tafsir, ilmu hadis, enggak, oleh ilmu ini. Telah hilang bagian agama kita melalui ilmu ini. Itu. Karena ilmu faraid ini merupakan bagian daripada agama. Berapa dalam satu provinsi yang menguasai ilmu faraid ini bisa dihitung dengan jari ulamanya. Provinsi ini termasuk provinsi Jawa Barat ya Pak ya. Bisa dihitung Pak ulama yang memiliki ilmu ini. Kiainya paling beberapa, ajengan paling beberapa. Para ustadz pun wallahu alam. Ya, kita yang sekolah di Timur Tengah aja sangat minim sekali untuk ikhwan-ikhwan yang mau mempelajari secara fokus ilmu ini. Itu. Mungkin belum pengenalan sekolah gitu ya. Karena dulu saya pernah digontor Pak dengan wali kota antum ini. Main bolanya bareng sama dia, pingpongnya bareng, badmintonnya bareng. Cuman dia kakak kelas ana 2 tahun. Kakak kelas, bukan adik kelas. Gitu. Saya sempat ketemu dengan beliau itu di Riyadh, di ibu kota Saudi Arabia. Saat itu kita sama-sama kuliah di sana, karena kakak kelas ya, jadi lebih dulu keluar dari Timur Tengah. Saya keluar masuk tahun 90, saya keluar tahun 2001. Tapi wali kota antum paling juga 8 tahun, kalau enggak 4 tahun. Melanjutkan S2-nya di sini, wallahu alam. Tapi saya pernah sempat bertemu dengan beliau di Riyadh. Bahkan beberapa kali event pernikahan saya ketemu juga di tempat-tempat ikhwan-ikhwan yang menikahkan anak-anaknya. Gitu. Nah ini ikhwan untuk perkenalan singkatnya saja. Kemudian ada perintah terhadap ilmu ini. Umar mengatakan, Umar bin Khattab ya maksudnya, radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul faraidha wallahna. Belajarlah oleh kalian atau pelajarilah oleh kalian ilmu faraid ini. Wallahna, al-lahna al-maksud di sini adalah al-lughah, bahasa. Jadi persoalan mempelajari ilmu faraid dan mempelajari bahasa Arab itu merupakan perintah. Jadi kalau kita sekarang malas mempelajari ilmu faraid dan malas mempelajari bahasa Arab, seakan-akan tidak ada perintah. Kalau tadi hilang bagian agama, sekarang seakan-akan tidak ada perintah. Dan soal bahasa Arab kemudian al-faraid, jangan pernah merasa terlambat. Boleh? Nggak boleh. Kita harus semangat terus meskipun usia kita sudah lanjut. Wallahna wa sunnah, mempelajari faraid, bahasa, kemudian sunnah Rasulullah SAW, kama ta'allamunal Qur'an, seperti halnya kalian mempelajari Al-Quran. Nah itu. Jadi betapa pentingnya ilmu yang ada di dalam Al-Quran harus kita pelajari. Kemudian dari asar sahabat, peninggalan informasi dari sahabat mengatakan, ta'allamul faraidha fa innahu min dinikum. Belajarlah kalian ilmu faraid sebab dia adalah agama kalian. Lalu Abu Musa al-Ash'ari mengatakan radhiyallahu anhu, mathalul ladzina yaqra'unal Qur'an. Mathalul ladzina yaqra'unal Qur'an, perumpamaan orang-orang yang suka membaca Quran, wala yuhsinul faraidha, namun dia tidak mempercantik ilmu agama, terutama ilmu faraid ya, yang ada di dalam Al-Quran itu. Apa kata Abu Musa al-Ash'ari? Kal yadaini bila ra's. Allahu akbar. Seperti
kita memiliki dua tangan tetapi tidak punya kepala. Bagaimana kalau kita berjalan tanpa kepala? Ya kan? Kepala isinya apa, ikhwan? Isinya tuh otak, gitu. Pemikiran-pemikiran, konsep-konsep itu ada di sini. Kemudian dilaksanakan oleh hati. Ini pemikiran, konsep, program-program ada di sini, tapi pelaksanaannya oleh hati. Gitu loh. Maka tugas otak adalah berpikir, tugas hati adalah melaksanakan. Nah, kalau sudah hilang pemikiran kita karena tidak memperbaiki ilmu faraid di dalam Al-Quran, berarti kita ketika membaca Al-Quran, sama kata beliau, Abu Musa Al-Asy'ari, ulama besar, mengatakan kaliyadaini bila ra's, seperti seseorang memiliki dua anggota tangan yang lengkap dengan kaki tetapi tidak berkepala. Allahu Akbar. Kemudian Abdullah ibn Mas'ud juga ikut mengomentari, ikhwan, man ta'allama al-Qur'ana falyata'allam al-fara'idha. Siapa saja umat Muhammad ini yang sempat mempelajari Al-Quran, maka dia harus berkesempatan pula mempelajari Al-Faraid. Ini ilmu pembukaan belum dulu ya, belum saya sampaikan. Itu. Kemudian terakhir Rasul mengatakan, al-hiqu al-fara'idha bi ahliha. Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, maka sampaikanlah al-faraid itu warisan-warisan yang wajib disampaikan. Warisan, harta-harta warisan yang wajib diberikan pada yang berhaknya. Kalau ada sisa, kata Rasulullah SAW, maka berikan kepada laki-laki yang lebih utama, yang lebih dekat dengan almarhum. Nah itu. Ini pendahuluan, ikhwan ya. Nah, waktu dulu itu Ustaz sempat menyampaikan bab setengah ya. Bab setengah, bab seperempat kalau tidak salah ya. Itu. Tapi karena sekarang harus diulang. Maka ulangan ini penting untuk supaya apa? Supaya lebih dipahami. Gitu. Papan bornya kalau di sini agak hitam ya. Berarti Ustaz kasih tahu bagaimana cara membersihkan papan bor. Kalau papan bor sudah kayak begini, eman-eman, ini jasanya banyak papan bor ini. Dibersihkan melalui cairan ya, apakah cairan ya lotion atau apa, supaya dia lebih awet. Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Jadi akan diulang lagi al-furud al-muqaddarah. Al-furud al-muqaddarahnya itu kita ulang. Al-furud al-muqaddarah fi kitabillahi ta'ala. Di sini ada 6 ya. 6 itu dalam bahasa Arabnya sittah ya. Wah, ini masih baru ya, apa udah lama? Nah, ini bagus nih. Sittatun. Nah, jadi kita pagi ini, ikhwan, akan mempelajari
eh, al-furud al-muqaddarah, al-furud al-muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala. Al-furud itu jama dari fardun atau dari fardin, artinya pak wajib. Salat fardu apa? Salat wajib. Nah, dalam ilmu faraid juga ada maksud dari farad di sini adalah pihak-pihak yang wajib mendapatkan harta warisan gitu. Nah, besarannya itu Bapak-bapak sekalian sudah ditentukan oleh Allah sendiri, bukan kita yang menentukan, bukan pula Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Allah menentukan sendiri, lalu disampaikannya kepada Rasulullah SAW, lalu oleh Rasul disampaikan pada umat. Seperti Ustaz Umar sekarang menyampaikan kepada umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-furud al-muqaddarah fi kitabillahi ta'ala. Adapun bagian-bagian yang wajib diberikan, ya kan, di dalam ilmu Allah itu, pertama yang akan mendapatkan harta warisan setengah. Setengah ini pakai tulisan Arab aja ya, biar sambil belajar ya. Karena wajib belajar bahasa Arab loh. Sekalian. Setengah, kemudian ada juga yang akan mendapatkan seperempat, kemudian ada yang akan mendapatkan seperlapan, ya kan? Kemudian ada yang akan mendapatkan seperenam, ya kan? Kemudian ada yang mendapatkan sepertiga, dan yang terakhir akan mendapatkan dua per tiga. Nah, itu. Nah, masing-masing ini, ikhwan, setengah, seperempat, seperlapan, seperenam, sepertiga, dua per tiga ini semuanya akan mendapatkan berdasarkan syarat-syarat. Itu loh. Kalau tepat syaratnya, dilengkapi syarat mendapatkannya, maka insya Allah dapat. Kalau tidak lengkap, berarti mohon maaf, dia tidak akan mendapatkan. Itu loh. Oke, kita sekarang lanjut. Karena waktu sampai jam berapa nih? Sampai jam berapa? Jam 6. Apa jam 7? Hari Minggu kok. Saya kalau ngajar di Tanjung Priuk tuh 2,5 jam loh Pak. Bener, sehingga ilmunya tuh dapat gitu loh. Kalau sampai jam 6 ya pembukaan juga tadi habis. Mohon kiranya memanggil saya, jangan menyanyiakan tenaga saya. Saya tidak tidur semalam. Wallahi tidak tidur sampai pagi, belum tidur saya. Gitu loh. Dulu ulama-ulama sehingga jadi ulama tuh belajar itu tidak ada waktu, Pak. Tidak ada batasan waktu dari subuh sampai jam 6, nggak ada. Kecuali kalau memang ada kepentingan penting, antum boleh izin ke saya. Yang menentukan waktu itu bukan DKM, tapi saya. Semestinya begitu. Dan ulama dulu tidak seperti saya sekarang mendatangi jamaah. Ini perbedaan. Tapi dulu jamaah itu mendatangi rumah ustaz. Sekarang berbeda, Pak. Sekarang sangat jauh berbeda. Makanya keberkahannya akuin saja. Keberkahan ilmunya kurang. Sudahlah waktunya dibatasin. Malah kiainya yang datang ke jemaah. Kalau dulu jamaah yang datang ke kiai. Dan di rumah kiai lah jamaah dikasih makan. Bukan saya sekarang malah mendapatkan makanan. Enggak. Bukan senang saya. Bukan senang. Itu loh. Tapi kalau sudah dibatasi jam 6 ya apa boleh buat. Kita akan bahas yang setengah dulu ya Pak. Nah, pihak-pihak yang akan mendapatkan setengah harta bagian, coba lihat. Pertama, zauj. Kurang besar ya. Ini baru apa?
Zauj. Pertama suami, ya. Zauj itu suami. Nanti ada fotonya kan, ada rekamannya ya. Oke. Zauj artinya suami. Nah, yang kedua yang akan mendapatkan setengah harta warisan itu adalah bintun. Ini zaujun. Bintun apa bintun? Anak perempuan. Yang ketiga yang akan mendapatkan setengah harta warisan itu adalah bintul ibn. Bintul ibni artinya cucu perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anak perempuan jangan diikut sertakan. Oke. Kemudian yang keempat itu adalah ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqatun. Artinya apa Ustaz? Saudari. Kalau Ustadz menulisnya pakai i berarti saudari. Kalau saudara tanpa i, tanpa a, SDR saja. Oke? Saudari sekandung. Nah, ini yang keempat. Dan yang kelima ikhwan, yang kelima ini adalah ukhtun liabin. Nah, artinya saudari seayah. Ya, saya akan bertanya. Nampaknya sederhana tapi perlu ditanya untuk nyambung nanti ilmunya. Kalau enggak, jangan-jangan ilmunya enggak nyambung. Ini baju saya itu kadang coret-coret, sini hitam, putih, merah. Ini jasa daripada menerangkan ilmu faraid ini ketika di Tangerang, ketika di Palembang, ketika di Surabaya tuh baju saya tuh nggak ada yang benar. Di rumah ya lebih parah, kadang cat merah sebab begini bawahnya. Tuh, ketika di Lampung, jadi sudah di tempat mana nih? Bapak-bapak ini ketinggalan rupanya. Nah, itu ya. Jadi ada berapa pihak yang akan mendapatkan setengah bagian? Ada 5. Ucapkan sekarang zaujun. Ingat zaujun suami. Suaranya yang kencang. Bintun. Anak perempuan. Bintul ibni. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat, ukhtun syaqiqatun. Saudari sekandung. Yang terakhir kelima, ukhtun liabin. Saudari seayah. Kalau saudari sekandung antum tahu sudah ya? Masa sih nggak tahu saudari sekandung? Bapak-bapak punya kakak atau adik perempuan, betul? Seayah si ibu, yang itu namanya Nah, kalau seayah gimana? Nah, kalau dijelaskan agak berpikir kan gitu. Nah, kalau seayah, ayah kita nikah kepada selain ibu kita, oke? Kemudian hasil pernikahannya itu melahirkan anak perempuannya kepada kita, jadi saudari
seayah. Pahami betul, karena itu akan lanjut ke sana. Ingat, saudari seayah bagaimana? Saudari seayah itu ayah kita, istrinya 2 lah. 4 boleh gak? Boleh. Yang boleh harus. Yang bilang boleh tadi harus. Mumpung gak ada ibu-ibunya. Ibu-ibunya ada nggak? Kalau ada, wah ada lagi, masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, ya 2 saja kalau begitu, nggak usah 3, 4, 2 aja. Ayah kita punya istri 2. Dari istri pertama lahirlah kita. Tapi dari istri kedua lahirlah perempuan anaknya. Berarti ke kita, anak bapak kita dari selain ibu kita, yang perempuan siapa tadi? Saudari seayah. Tapi kalau saudari sekandung ya jelas seayah seibu. Itu. Kenapa Ustadz menanya ini? Karena nanti dalam ilmu fara'id itu ada anak paman sekandung, ada anak paman seayah, ada anak saudari kandung, ada anak saudara seayah atau saudara seayah. Nah ini kebiasaan Ustadz memberikan warning dulu sebagai shock terapi kepada pengertian dasar, dasar. Oke. Ketika dimasukin ini YouTube, ini jelas nggak kira-kira tulisannya? Nggak jelas ya? Berarti kurang dekat dong. Di sini bisa? Ya. Kalau kurang dekat, nah itu, karena tulisannya juga nih papan bornya kurang bersih. Ini ya kan? Nah, papan bornya kurang bersih. Biasakan kalau cebok tuh harus bersih, Pak. Ya. Nah inilah 5 manusia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mendapatkan setengah harta warisan. Dari siapa? Dari almarhum yang meninggal atau almarhumah yang meninggal. Siapapun almarhumah itu, ayah kita kek, itu kan ibu kita kek, adik kita yang laki kek, adik kita yang perempuan kek, paman kita yang laki kek, paman kita yang perempuan, kan begitu. Ini 5 orang. Pertama Zauj, suami. Kedua bint, yaitu anak perempuan kita. Yang ketiga bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang keempat ukhtun syaqiqah, saudari sekandung kita. Yang kelima adalah ukhtun li'ab, saudari seayah. Oke? Kayaknya mohon maaf Ustadz orangnya banyak mengoreksi ya, sebab Ustadz tugasnya itu mengoreksi masyarakat. Dalam sebuah pengajian yang menurut sunnah, itu duduk antum tuh nggak begini. Duduk antum tuh halakoh, membuat halakoh. Seperti busur. Ustadznya tuh di garisannya gitu loh. Nah, antum tuh harus di busurnya. Itulah halakoh. Ini bukan halakoh, ini murabba. Dalam bahasa Arab, siapa anda dari pesantren? Segi 4 itu apa? Letter U ini apa? Letter U itu dalam bahasa Arab itu al-murabba. Al-murabba itu segi 4. Yang menyunnah itu dari kalangan para sahabat sampai alim ulama Baghdad, ketika ta'allum itu nggak begini bentuknya. Mohon maaf, saya memang suka mengoreksi. Kalau senang dikoreksi syukur, kalau tidak pun ya enggak apa-apa. Ya kan? Itu hak masing-masing. Yang namanya halakoh itu ya begini, set. Sehingga papan bor yang begini kecil itu bisa kelihatan. Bapak mohon maaf, bisa kelihatan nggak di situ, Pak? Nah, jangan salahkan Ustadz Umar kalau pulang tidak pernah mengerti yang bagian utara ini. Itu loh. Karena belum melaksanakan sunnah yang sesungguhnya. Halakoh itu adalah melingkar. Halakoh itu adalah lingkaran. Itu halakoh namanya. Oke. Tidak mesti berubah sekarang, tahun depan juga nggak apa-apa. Oke? Nah, nggak mesti berubah sekarang.
Nah, sekarang Ustadz akan memberikan kejelasan tentang yang pertama. Suami akan mendapatkan setengah harta warisan dari almarhum atau almarhumah, istrinya. Itu hanya satu syarat, Pak. Syarat suami, ya kan? Syarat suami mendapatkan setengah, itu syaratnya cuma satu, Pak. Cuma satu syaratnya, apa? Adamul far'il waris. Nah, Adam ini, adamul far'il waris itu artinya tidak ada keturunan atau anak. Nah, itu. Jadi yang pertama yang akan mendapatkan harta warisan setengah, siapa? Syaratnya berapa, Pak? Adamul far'il warisi. Tidak adanya keturunan atau tidak ada anak. Tidak ada anak itu ada dua makna. Pertama, memang istrinya mandul. Setelah datang ke dokter Boyke, ya kan, ada dokter Boyke. Oh, ini suaminya yang harus berobat. Ibunya nih subur. Ya. Atau giliran yang lain, oh ini ibunya yang memang mandul, suaminya yang subur. Kalau memang kalian mau punya anak, nikah lagi aja lagi, kan gitu. Asal jangan perempuannya poliandri, kan gitu. Silakan nikah lagi punya anak gitu loh. Nah. Atau yang kedua, punya anak 12 atau 13 meninggal semua. Sama nggak? Sama. Makna tidak punya anak itu dia istrinya mandul atau anaknya banyak cuman wafat semuanya. Itu sama maknanya. Adamul far'il waris. Tidak ada keturunan atau anak. Nah, bagaimana contohnya? Ini contohnya. Contohnya, karena kita ini sedang belajar bahasa Arab, mohon maaf kalau Ustadz nyentil dikit, jangan ada yang kesinggung ya. Oh, Ustadz di sana mau apa lagi? Oh. Ini mah kan enggak sih, kan Ustadz nyentil juga, nyentil kebenaran ya Pak ya. Oh. Makanya tadi di ujungnya nggak usah berubah sekarang, nggak mesti berubah sekarang. Lawang sekarang juga belum berubah kok. Saya punya abi sepuh, wajar dia harus nyender. Bulan depan nyendernya di depan saya, dikasih kursi gitu loh. Oke? Nah ini bagaimana contohnya? Contohnya begini, ikhwan. Contohnya di sini ada mata ahad. Mata siapa yang mau meninggal duluan, ibu-ibu? Mata katakanlah Aisyah. Ibu Aisyah meninggal dunia. Contoh di sini kan nggak ada Ibu Aisyah kan? Ibu Aisyah meninggal dunia. Ketika itu ada suaminya. Oke? Zawuj. Suami. Itu. Syarat suami dapat setengah apa syaratnya? Tidak ada keturunan. Berarti dalam kolom contoh ini harus tidak ada anak. Cucu termasuk anak bukan? Termasuk. Cicit? Termasuk. Habis cicit apa? Cucu, kan ada anak. Anak, cucu, cicit, terus? Apa? Jangga. Kalau di Sunda apa? Jangga wareng apa? Ya kan? Jangga wareng. Asal jangan cocot aja lah. Ya. Anak, cucu, cicit,
Jangka goreng gitu. Terserah bahasa. Bahkan ada yang bilang untuk memudahkan cocot katanya. Nggak disalahin untuk mempermudah kok. Kan gitu, istilah saja istilah. Nah, sekarang ini berarti harus tidak ada keturunan. Tidak boleh ada anak, tidak boleh ada cucu, tidak boleh ada cicit, dan seterusnya. Oke? Boleh berarti sekarang kita taruh di sini. Ibu Aisyah ketika meninggal masih punya ibu. Betul? Masih punya ibunya, kan gitu. Masih punya ibu. Ini susah sekali. Kemudian Ibu Aisyah yang meninggal, ikhwan, masih punya paman. Ayo, paman siapa paman? Nah, ini harus ada kepahaman lagi paman. Dalam ilmu faraid, paman itu harus dijelaskan sapa kuwi. Ada paman. Paman dalam bahasa Arabnya am. Ya, dalam bahasa Arabnya am. La ilaha illallah, sudah jam sekian. Ini contohnya saja. Jadi kalau contoh nggak sebanyak-banyak ya Pak ya. Coba lihat. Suami bakal dapat setengah harta warisan istrinya yang meninggal yang bernama Bu Aisyah. Bu Aisyah kaya raya loh Pak. Punya perusahaan pabrik. Ini kan cerita. Boleh kan bercerita ya Pak ya. Nah, untuk memudahkan. Ketika beliau meninggal ada suaminya. Kalau suami tentu satu ya Pak ya. Nggak boleh dua. Kalau istri boleh dua dan sebagainya. Kalau ibu-ibu nggak boleh suaminya dua. Nah, kemudian Ibu Aisyah ketika meninggal masih punya bunda yang melahirkannya. Betul. Ya. Oh iya ya Pak. Nggak apa-apa. Iya ribet pakai yang itu tuh. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ingat ya, Ibu Aisyah yang meninggal dunia masih punya ibu. Ibu Aisyah juga masih punya paman meskipun ayahnya nggak ada. Ayo, paman itu siapa? Paman Bu Aisyah itu siapa? Dalam Islam, yang namanya paman khususnya dalam ilmu faraid, yang namanya paman itu adik atau kakak ayah kita yang laki-lakinya. Sekali lagi, paman dalam Islam, karena ini Islam akan identik dengan ilmu faraid, yang namanya paman itu adalah adik atau kakak laki-laki ayah kita. Itu paman kita. Kalau adik atau kakaknya yang perempuan berarti bibi kita. Akan jauh berbeda dengan istilah Sunda. Betul? Kalau Sunda, kalau yang di atas uwa, kalau yang di bawah bibi atau mamang. Nah, dalam Islam disederhanakan saudara ayah, ya, baik adik atau kakaknya itu paman kita. Saudari ayah, baik itu adik atau kakaknya dia bibi kita, itu dalam Islam. Oke? Nah, sekarang suami ini dapat setengah nggak dengan kondisi kematian seperti ini? Dapat setengah? Dapat setengah. Alhamdulillah. Tulis di sini setengah. Meskipun belum belajar, nanti akan ketemu juga ilmunya. Ibu dalam keadaan seperti ini kan tidak ada anak, dia akan mendapatkan sepertiga harta warisan anak yang meninggal. Nah, kemana sisa hartanya? Kemana sisa hartanya? Diasobahkan kepada paman. Ba itu asobah. Asobah itu harta sisa. Bagaimana cara menyelesaikannya ikhwan? Kita akan menyelesaikan kasus suami mendapatkan setengah bagian dengan cara begini, lihat baik-baik. Angka yang bisa dibagi dengan 2 dan 3 berapa Pak? 6, berarti angka 6. Untuk suami 6 dibagi 2 3 bagian, oke?
Untuk ibu 6 dibagi 3 2. Sekarang jumlahkan Pak. 2 tambah 3 5. 6 diambil 5 tinggal 1. Asobahkan kepada paman tinggal 1. Nah begini caranya tuh Pak. Inilah cara termudah menyelesaikan kasus saat Ibu Aisyah meninggal dunia yang ditinggalkannya suami dan ibundanya masih hidup serta pamannya masih hidup. Nah, kalau dikasih contoh lain yang setengah, habis waktu. Habis waktu. Oke, paham segini udah? Berarti Bapak, saya akan buka, penuhi handphone saya dengan WA antum. Yang isi WA itu adalah semua pertanyaan masalah faraid. Yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan kasus-kasus keluarga antum. Waktu Anda di Palembang, penuh itu WA Anda. Sampai pusing membagi waktu untuk menjawabnya. Kata saya sendiri ngomong, salah lu ngajar. Sampai saya itu pusing ngatur waktu ini gimana nih? Berapa yang datang pertanyaan faraid? Ada yang dari Medan, karena orang Lampung, orang Palembang juga ada orang Medan yang mendengarkan, ya kan? Bahkan ada orang Surabaya di sana, banyak itu. Itu loh. Makanya Bapak boleh nanti ketika akan menyelesaikan kasus, dan saya yakin Bapak-bapak semuanya ada memiliki kasus tentang ini. Karena manusia ini akhirnya mati, betul? Manusia akhirnya mati. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang menceritakan tentang kehidupan dan kematian. Ini ilmu faraid. Beda dengan ilmu teknologi kayak handphone. Handphone paling ilmu kehidupan aja yang dia kasus-kasus kan. Tapi ilmu faraid, dia membicarakan penuh tentang kehidupan dan kematian. Oke, sudah sampai sini paham? Masalah anak itu, suami itu pas anak. Saya rasa untuk pertanyaan dinantikan dulu. Ya, mohon maaf. Jangan kesinggung lagi. Jangan kesinggung lagi nanti. Oke? Nah, ini suami yang akan mendapatkan separuh. Setelah suami siapa? Setelah suami siapa? Ayo, ingat-ingat. Anak perempuan kita, hasil pernikahan kita dengan istri kita. Kotaknya masih sama insya Allah. Sekarang judulnya itu ya kan, kita hapus. Bintun, ya kan, akan mendapatkan setengah yang namanya anak perempuan. Bintun, ucapkan bareng-bareng, bintun. Bintun. Bintun itu anak perempuan. Kandung ini ya, kandung. Nah, bintun ini anak perempuan kita kandung. Bagaimana dia akan mendapatkan setengah? Syaratnya, ikhwan, syaratnya ada 2. Pertama, adamul musyarik. Tidak ada saudarinya yang sekandung. Nah, yang kedua syaratnya adamul mu'assibu. Nah, kalau di sini adamul musyariku, di sini adamul mu'assibu. Mu'assib adalah tidak ada. Kalau tadi saudari, sekarang saudaranya yang sekandung. Nah, begitu. Coba diingat-ingat, syarat anak perempuan kita mendapatkan setengah
saat saya Umar Rashid Hasan wafat. Jangan Rashid Hasannya, Umar saja, umum. Berarti kalau Bapak mengiyakan berarti mendoakan saya itu. Jangan cepat-cepat Umar Rashid ini meninggal dunia. Ilmu faraidnya belum didakwahkan secara tuntas. Saya insya Allah akan ke Papua dalam waktu yang dekat untuk masalah ilmu ini. Karena orang Islam di sana pun membutuh. Jika di sana tidak ada ulama yang menguasai ilmu faraid. Kalau menguasai nggak usah ke sana. Betul nggak? Nggak usah ke sana. Depok aja udah. Kan itu. Oke. Bintun anak perempuan sekandung dapat setengah, syaratnya dua, apa? Adamul musyariku. Yang kedua adamul mu'assibu. Adamul musyarik, adam itu tidak ada, musyarik adalah saudarinya yang sekandung. Berarti di sini harus tidak ada saudarinya yang sekandung. Adamul mu'assib, tidak ada saudara yang sekandung, berarti dalam kolom ini contoh harus tidak ada juga saudara yang sekandungnya. Berarti tunggal. Nah itu. Umar meninggal. Ada istrinya. Masya Allah. Kebetulan saya bawa istri itu. Supaya nggak ketukar nanti pulang. Zaujah saya. Zaujah itu istri. Istri. Nah. Sekarang gantian dari yang harus dapat itu adalah anak perempuan kita, bintun. Aduh, yang merah ini masalah ini. Ustadz kan minta yang baru semuanya. Ini tidak dihadirkan yang baru. Ustadz saking begitu mengenalnya yang namanya spidol itu. Ini bukan baru. Bagaimana tidak mengenal spidol? Ini habis oleh spidol. Baru-baru semua ini nggak baru ini. Ustadz kemarin minta yang baru. Tuh. Wah, kalau waktu diatur jamaah repot saya. Pokoknya mau tidak mau Bapak harus selesai jam 8 ini. Bunda mengiyahkan berarti Bunda orang solehah. Kalau bapaknya diam berarti bukan bapak nggak soleh. Bapak nggak soleha loh. Bapak nggak soleha. Ibu yang soleha. Kalau bapak soleh. Itu loh. Tahu warna duit katanya, tahu. Waduh. Zaujah istri, bintun anak perempuan kandung kita. Harus tidak ada saudara dan saudarinya, betul? Untuk syarat dia mendapatkan setengah. Boleh nggak paman di sini? Boleh nggak paman di sini? Atau ayah? Ayah Pak Umar masih hidup. Boleh? Boleh. Bagaimana cara menyelesaikan? Seperti tadi persis. Dan cara menyelesaikan kasus seperti ini, mohon maaf, bukan Ustadz Umar pinter. Ustadz Umar paling bodoh di dunia. Tapi kebanyakan ulama yang mempelajari faraid, cara goal terakhir itu tidak seperti ini. Makanya ketika jamaah belajar ilmu faraid pun bertahun-tahun nggak bakal paham. Saya telah mencari metode itu dan ini metode terbaik, paling mudah, gitu loh. Oke, contohnya nggak usah banyak-banyak ya, Pak. Bisa sebut tambah 2 juga bisa, tapi waktu. Oke, sekarang zaujah Pak Umar meninggal meskipun belum belajar. Ini jelas akan mendapatkan setengah. Syaratnya apa? Anak tunggal. Di sini syaratnya 2. Syaratnya tidak ada saudarinya yang sekandung. Ada saudarinya nggak? Ini bukan saudarinya, ibunya. Tuh. Tidak ada saudaranya sekandung. Di sini ada saudaranya nggak? Saudaranya nggak? Ini kakek, betul? Oke. Nah, karena ayahnya adalah Pak Umar. Ini kakek dia nih. Betul? Ini Pak Umar ayahnya dia, ini zaujah ibunya dia. Kalau ini kakek. Oke? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Zaujah boleh begini kan? Karena ini nggak tinggi. Zaujah dalam keadaan seperti ini ada anak, dia mendapatkan 1/8. Oke?
Nah, barulah sisanya kepada ayah. Sisanya kepada ayah. Nah, ini pun tidak baru. Hah? Ya, Ustadz sangat paham. Kalau Ustadz mendapatkan spidol 4, persis seperti Ustadz mengenal anak-anak Ustadz. Ini tidak ada yang baru. Oke, kita selesaikan. Masa lalu. Selesaikan sekarang. Angka yang bisa dibagi 8 dengan 2 berapa, Pak? 8. Oke, 8. Untuk istri, 8 dibagi 8? Di mana-mana 1, Pak. Untuk anak kita perempuan satu-satunya semata wayang, 8 bagi 2? 4. Nah, sekarang kok 3? Matematik dari mana ya? 8 dibagi 2, 3. Hah? Oh, belum sampai ke sana, Pak. Sabar sedikit. Habis Senin apa, Pak? Maunya beliau habis Senin repot. Di mana-mana dunia habis Senin itu Selasa. Mohon maaf, ini namanya anekdot. Oke? Oke, Pak. Sekarang 4 tambah 1? 8 diambil 5? 3. Alhamdulillah diingatkan. Baru sekarang kita tulis di 3. Begini caranya. Saya ketika jadi dosen menerangkan begini, para mahasiswa itu akhirnya terperanjat. Oh, kalau gitu ilmu faraid mudah ya, mudah untuk saat ini. Tapi bulan depan otakmu dikuras sama aku. Betul? Oke, sudah memahami tentang ini? Kan ada filmnya. Nanti filmnya Pak tolong disebarkan ya, seperti saya mengirimkan PDF. Oke. Berarti syaratnya 2 ya Pak ya untuk anak perempuan kita. Nah, sekarang benar nggak 8? 3 tambah 4? Ayo bareng-bareng. 3 tambah 4? 7 tambah 1? Alhamdulillah. Idzan halunas sahih. Kata orang Arab, idzan halunas sahih. Kalau begitu benar apa yang kita tulis ini. Nah, sekarang tinggal yang ketiga. Moga-moga sih. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Nah, begitu, oke. Sekarang akan mendapatkan setengah. Yang ketiga siapa? Pak Wasridi? Bintul ibni. Bintul ibni. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Oke, berarti kita punya anak laki-laki kita nikah punya anak perempuan cuma 1. Nah, dia ini akan mendapatkan setengah harta warisan. Syaratnya ikhwan penuhi. Syaratnya yang pertama, ini syaratnya 1, adamul musyariku. Tidak ada saudari sekandungnya. Seperti tadi, Pak. Yang keduanya, adamul mu'assibu. Sama seperti tadi. Tidak ada saudara kandungnya. Oke? 3 penuhi, Pak, syaratnya. Yang ketiga, adamul asli minadz dzukur al-waris. Nah, yang ketiga ini adamul asli minadz dzukuril waris. Tidak adanya asal usul dia nih.
Asal usul dia siapa? Asal usul cucu kita siapa? Bapak atau kakek. Nah, tidak ada di sini dalam kurung ayah atau kakek. Manakala tidak ada syarat ini termasuk semuanya, maka cucu perempuan kita akan dapat separuh. Sekarang siapa yang meninggal? Pak Ahmad. Mohon maaf, di sini ada Pak Ahmad. Saya doakan panjang umur. Ada nggak Pak Ahmadnya? Alhamdulillah. Saya tidak mendoakan macam-macam, tapi panjang umur, banyak jodoh. Hah? Jangan-jangan bundanya ada di situ. Aduh, gara-gara Pak Umar ini katanya kan. Nanti saya dapat WA lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Memang saya sering diteror, Pak. Saya sering diteror sama ibu-ibu. Oke, nggak apa-apa. Pak Ahmad meninggal dunia. Biasa ya Pak, kalau Pak Ahmad laki-laki meninggal ada istri, jaujah. Nah sekarang yang kita bahas siapa? Bintul Ibn, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah sekarang di sini harus tidak ada orang yang tiga ini. Dia cucu perempuan kita dari anak laki-laki, tidak boleh ada saudari kandungnya, dan tidak boleh ada saudara kandungnya, dan tidak boleh ada ayah saya, ada ayah Pak Ahmad. Kakek sama dengan ayah kedudukannya. Ayo, tidak boleh ada ayah atau kakek. Paman boleh? Boleh. Kalau paman boleh. Oke, tulis paman untuk kemudahan. Yang kita bahas siapa sekarang, Pak? Cucu perempuan. Dapat berapa di sini? Seperdua. Oke, seperdua. Istri Pak Ahmad dapat berapa? Ada keturunan. Ini keturunan bukan? Ini anak bukan? Anak. Dia cucu kita. Dapat seperlapan. Ada harta sisa enggak? Kalau ada, masukin ke paman. Oke. Sekarang angka berapa yang bisa dibagi 8 dengan 2? 8. Seperti tadi ternyata ya. 8 dibagi 8. Istri Pak Ahmad dapat 1 bagian. Cucu perempuan dari anak laki-laki Pak Ahmad. Ini cucu dia nih, setengah. 8 bagi 2? 8 bagi 2? 4. 4 tambah 1? 8 tambah 5? 3. Alhamdulillah. Sekarang, perlu bukti enggak? 8. Yuk, 3 tambah 4? Tambah 1? Begitu. Saya akan ngebut supaya dapat 5 aja. Karena ada 2 lagi ya Pak ya. Oke. Udah saling bisik-bisik gini. Udah saling bisik-bisik. Ustadz Umar nih Ustadz pemaksaan ini. Saya memaksa antum untuk jadi orang pintar. Apa salahnya? Kalau memang tidak suka, ambil pengacara. Kasuskan saya. Saya akan mengajar di penjara ketimbang ngajar antum, di sana lebih bebas. Tapi jangan juga dong. Habib Rizik ketika masuk penjara, santrinya berapa? Ribuan setiap ngaji, nggak kayak begini di Depok. Silahkan ambil pengacara, kasuskan saya. 2 bab lagi kok mau dikasuskan tega-teganya. Oke, sekarang siapa? Ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah itu adalah saudari kandung. Allahu Akbar. Nah, dia akan dapat setengah, dia harus banyak syarat. Gitu loh. Harus banyak syarat. Syarat pertama, ikhwan, sama seperti tadi. Adamul musyarik. Yang keduanya adamul mu'asyib.
Yang ketiganya adamul far'il waris. Adamul far'il waris. Yang ketiga, yang keempatnya adamul asli minal dzukur al waris. Hah, tuh. Dah. Kalau diartiin boleh, tidak pun boleh karena sudah ada di atas. Oke, yang ini yang belum. Adamul far'il waris. Tidak ada anak. Anak siapa? Anak almarhum. Kalau tadi sudah ya, tidak ada ayah atau kakek. Oke. Oh tadi itu ya, tadi yang ketiga ya. Adamul far'il waris tadi ya, yang ketiga ya, bukan adamul ini. Yang ketiga mohon maaf. Yang ketiga dari ukhtun syaqiqah itu adamul far'il waris. Oke? Nah, sekarang untuk usul syaqiqahnya adamul asli min adzukir waris. Oke? Ada 4 syaratnya. Nah, ada di buku sebetulnya, tapi nggak boleh dibuka. Nah, sekarang keterangannya, siapa yang meninggal sini? Terserah siapa aja. Ibu-ibu sekarang namanya Maryam. Ada Ibu Maryam? Semoga di mana Ibu Maryam umurnya panjang. Amin. Nah, sekarang Ibu Maryam meninggal, ada suami. Kemudian ada saudari Ibu Maryam yang sekandung. Nah, asalkan penuhi syaratnya. Saudari Ibu Maryam yang sekandung itu, entah namanya siapa, dia tidak punya saudari lagi yang kandung. Tidak punya saudaranya yang kandung. Ibu Maryam tidak punya anak. Berarti di sini harus tidak ada anak Ibu Maryam. Tapi ada suami. Dan Ibu Maryam ayahnya sudah tiada. Atau kakek Ibu Maryam sudah tiada. Untuk syarat saudari sekandung dapat setengah. Kalau gitu di sini siapa boleh? Paman lagi aja ya. Masya Allah. Oke, kita selesaikan karena waktu. Suami tidak ada anak, dapat berapa? Tadi setengah. Kemudian, nah ini ukhtun syaqiqah mendapat setengah juga, ya kan? Karena tidak ada saudarinya kandung, saudara sekandung, tidak anak Ibu Maryam, tidak ada ayah atau kakek Ibu Maryam. Sekarang asabahnya ke sini, ya kan? Nah sekarang angka berapa yang bisa dibagi 2 dengan 2? 2 bagi 2. 2 bagi 2. 1 tambah 1. Sekarang ada sisa nggak? Nah begitu. Gigit jari. Nah, paling nunggu nanti sedekah aja. Atau infak dari itu kan? Itu. Gigit jari dia. Oke, karena ada pertanyaan, saya akan ngebut satu lagi boleh? Oke, mana tuh? Yang terakhir, wah mestinya nggak usah dirubah ya, nggak usah dihapus ya, nah, tinggal tambah-tambah aja sebetulnya. Meskipun sudah ada di PDF kapan dibukanya? Silakan buka di rumah masing-masing. Biar antum ingat pada Ustadz Umar lalu mendoakan Ustadz Umar panjang umur. Dan antum jangan lupa doakan diri antum sendiri. Kemarin Ustadz ceramah di radio, ya Ustadz, saya menderita terus hidup, boleh nggak cepat mati? Ada yang bertanya begitu ke Ustadz di radio. Oke, sekarang ukhtun li'ab. Ukhtun li'ab, saudari seayah. Sudah paham ya, saudari seayah? Ayah kita menikah kepada selain ibu kita, dia hasil pernikahan dengan selain ibu kita punya anak perempuannya. Kepada kita berarti dia saudari seayah. Dapat setengah, jangan kira itu dia orang terkuat dalam urusan ilmu waris. Kalau kita tahu, penuhi syaratnya. 1 tadi adamul
musyarik. Yang keduanya adamul mu'asyib. Yang kelimanya, adamul, semua adam, asyaqaiq, asyqa, adamul asyqa wasyaqaiq. Nah, apa arti adamul asyqa wasyaqaiq? Adamul asyqa wasyaqaiq itu almarhum yang di sini nih nanti dia tidak memiliki sejumlah saudara-saudari dia. Almarhum dia tidak memiliki baik saudara-saudara atau saudari-saudari. Tuh, tapi yang sekandung. Oke? Nah. Coba kita yang meninggal itu Bapak Ramli. Ada Bapak Ramli? Bapak Rizal Ramli, kita doakan umurnya panjang dan dia moga-moga bisa merubah Indonesia. Amin. Dan dia sedang saya di belakang dia sekarang. Saya di belakang dia, saya di belakang Ihsan Nursi, saya di belakangnya Anies Baswedan. Kenapa sih susah amat? Ngartos lah. Nah, Pak Ramli meninggal dunia, ada istrinya, Zaujah. Jangan bosan disebutkan istri. Manakala Bapak masih ingin punya istri. Betul? Nah, sekarang bahasan kita siapa? Bahasan kita adalah ukhtun syaqiqah. Ukhtun syaqiqah, saudari kok syaqiqah sih? Ingatkan, Ustadz juga manusia. Ukhtun li'ab, saudari seayah. Dia akan mendapatkan setengah. Syaratnya apa? Tidak ada saudarinya sekandung. Di sini ada enggak? Di sini tidak ada saudara sekandung. Di sini ada enggak? Di sini tidak ada anak almarhum Pak Ramli. Ada anak enggak? Ada anak enggak? Kosong. Yang keempat, adamul asli minadzukur al-waris. Di sini tidak ada ayah Pak Ramli atau kakek Pak Ramli. Ada enggak? Nol. Yang kelima, adamul asyiqa wasaqaiq. Pak Ramli tidak punya sejumlah saudara-saudara dan saudari sekandung. Ada enggak saudara-saudara Pak Ramli? Ada. Cuman satu-satunya saudara seayah. Nah, di bawah boleh siapa? Paman lagi aja ya. Oke, paman lagi. Paman jingkrak-jingkrakan terus ini nasibnya ya. Selalu dapat harta. Maka yang sekarang di sini yang duduk jadi paman, siap-siap saja. Tapi paman biasanya lebih tua, ya kan? Nah itu. Biasanya kalau lebih tua lebih cepat mati, begitu maksudnya. Ke sana arah pembicaraan itu, Pak. Seperti saya akan berangkat ke Surabaya, saya tidak akan mungkin ke barat dong, tapi ke timur. Betul enggak? Oke. Nah, sekarang Pak Ramli meninggal dunia punya istri. Ada anak nggak di sini? Nggak ada, berarti istrinya dapat 1/4. Nah, sekarang saudari seayah syaratnya sudah penuh belum? Syaratnya sudah penuh belum? Sudah penuh syaratnya. Dia dapat 1/2. Kemudian baru sisanya kepada paman. Yuk kita bahas, ikhwan. Apakah ada sisa atau tidak hartanya? Angka berapa yang bisa dibagi 4 dengan 2? 4. 4 dibagi 4? 4 dibagi 2? Sekarang 2 tambah 1? 4 tambah 3? Wih, jingkrak-jingkrakan paman. Kalau 1 triliun berapa dapat itu? 100 miliar itu. Lumayan, Pak. Bukan 100 miliar, bukan lumayan, Pak. Asal keluarkan zakat dan infak sedekahnya, ya enggak? Tuh. Inilah ikhwan, bab setengah sudah Ustaz sampaikan kepada antum. Semoga kita umur panjang bisa bertemu di budalnya akan. Ustaz sih maunya ketemu setiap pekan. Kenapa mesti ada settingan sebulan sekali? Jangan melihat Ustaz Umar jauh. Kalau mobil Ustaz rusak, DKM yang tanggung jawab. Betul enggak? Bahkan saya nanti akan mewajibkan
Rumah saya cukup besar, bisa nampung 20 orang. Kalau kurang, yang belakang, yang tingkat saya selesaikan ke tukang jahit untuk dipakai pelajaran. 25 bisa masuk. Antum yang harus datang ke rumah Ustadz. Nanti Ustadz akan kasih sarapan. Mampu nggak antum begitu? Ayo Ustadz tanya jujur, mampu nggak antum begitu? Cuman susah parkirnya Pak. Kalau parkirnya pasti Ustadz akan nyewa lapangan di belakang rumah Ustadz. Ada lapangan bola sana. Itu loh, yang susahnya parkirnya. Oke dah, kalau begitu Ustadz aja yang ngalah, ya kan? Cukup. Ini bukan jualan obat, tapi ini adalah pemaparan ilmu yang betapa ilmiahnya ilmu besar. Kita batasi pertanyaan 2 orang atau 3 orang? Ya, yang pertama 1, 2, 3. Oke, 1 dulu. Waalaikumsalam, akhi. Bahwa suami itu dan sekarang itu anak itu dalam arti pasar atau dalam arti sebenarnya kalau misalkan si istri itu menikah dengan muda, punya anak, kita dalam pernikahan itu nggak punya anak, statusnya gimana Ustaz? Gimana nggak kedengeran? Jadi gini. Jauhin mikrofonnya, jauhin. Bawahin. Tadi persyaratan suami. Persyaratan suami. Istri nggak ada setengah loh. Suami nggak ada setengah itu kalau tidak ada anak. Ya. Caranya. Pertanyaan saya, anak dalam arti dengan pasangan atau anak tiri. Iya. Ya. Anak pasangan berarti anak kandung. Ya. Kemudian istri bawa anak bawaan. Ya. Ya. Kalau suaminya itu punya anak, terus menikah dengan misalkan tapi dalam pernikahan dia tidak punya anak. Padahal sebenarnya nggak punya anak, statusnya apa? Dia tetap mendapatkan setengah. Oke, paham. Yang dihitung adalah anak pribadinya. Anak bawaan jangan diikut sertakan. Istri kita 4, ya kan? Bawa anak semua karena bekas orang. Ketika 4 itu kita nikahi, beranak semua. Yang dihitung anak saya yang mana? Enggak, ini saya begitu dulu. Yang dihitung yang mana? Ketika saya meninggal, ya anak saya semua. Jangan diikut sertakan anak bawaan istri saya. Nanti dia urusnya dengan bapaknya, kan gitu. Yang antum maksudnya gimana? Nggak usah pakai mikrofon, malah pecah. Misalkan istri menikah dengan duda. Istri menikah dengan duda. Oke. Berarti kan istrinya kemudian meninggal. Istri meninggal. Punya anak nggak? Nggak punya. Dalam pernikahan itu dia nggak punya anak. Iya. Duda ini sebenarnya punya anak, cuma nggak tahu misalkan. Nah ini statusnya gimana? Apakah dia mendapatkan setengah atau apa? Ya tetap suami dapat setengah. Syaratnya apa tadi? Anak dalam pasangan ya. Tidak ada anak. Tidak ada pasangan. Kalau suaminya punya anak, ya jangan diikut sertakan. Itu maksudnya sama dengan ini. Oke. Ya. Oh iya. Baiklah, langsung ke pertanyaannya. Ini kasus yang sampai sekarang mungkin belum pernah ada pertanyaan ada 2 kali, belum ada jawaban. Jadi sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya gitu ya. Ini kita nanti mungkin kalau misalnya terlalu banyak ya akan saya. Tapi ini pertanyaan yang simpel aja. Ibu saya anak bungsu, ya sudah meninggal. Dia keturunannya sudah habis semua. Pertama ya. Terus ibu saya itu mempunyai keturunan 9. Berarti yang dibicarakan saat ibu meninggal. Iya. Ya. Ibu sudah meninggal ya. Anaknya 9. Oke. Ya. 9, sebentar. 9 tuh laki berapa, perempuan berapa? Laki 4, perempuan 5. Langsung dibahas ini. Siap. Tapi Bapak minta kepada yang lain, Pak sabar ya Pak sebentar. Anaknya 9 ya Pak? Iya. Ibu meninggal. Ibu sudah meninggal. Mohon maaf, jenengannya siapa? Ibu Dasina.
Ibu Dasinah. Oke, almarhumah punya anak 9. 9. Laki berapa? Laki 4. Terus perempuan? Perempuan 5. Oke. Dia punya ayah enggak? 5. Ibunya itu Ibu Dasinah punya ayah enggak? sudah meninggal semua. Ibunya? Sudah meninggal semua. Suaminya? Sudah meninggal. Oke. Ada cucu? Cucu dari Kalaupun ada cucu, ada ini nggak bakal dapat. Oke, di sini aja titik. Oke? Ya. Yang dipertanyakan? Yang pertanyaan adalah mengenai alokasi pembagian untuk warisannya Oke. 9 anak tersebut. Ya. Kalau tadi katakan cucu bapaknya. Ya, oke. Berarti anak laki-lakinya 4, anak perempuannya 5. Sekarang anak laki-laki 2 bagian, oke? Anak perempuan satu bagian. Semua anak berapa semuanya? 9. Berarti untuk anak laki-laki 2 kali 4 berapa? 8. Sekarang 1 kali 5? 5. Jumlahkan Pak. 13. Akar masalahnya 13. Pas begini, udah. Nah sekarang untuk bagian berapa? Inilah saham mereka yang 4 orang. Berarti per orang dapat berapa? Di 8 bagi 4. 2. Per orang dapat 1. Iya dong. 8 dibagi 2 ya? 2. 8 bagi 4 2 ya? 2. Per orangnya dapat 2 bagian. Yang laki. Nah sekarang yang perempuan. Yang perempuan 5 dibagi 5 1. Lop. Berarti sudah betul ya? Sudah betul Pak. Ya, alhamdulillah. Selesai nggak masalahnya? Antum masih punya kasus waktu habis WA, Ustaz. Betul nggak Pak? Susah-susah amat. Moga-moga bulan depan yang namanya Muhammad Idris Abdul Somad datang kemari. Moga-moga. Karena dekat ini, biar kita bisa pelukan. Idris Abdul Somad kan wali kota antum kan, undang dong kemari. Sahabat ente tuh yang ngajar. Bilang, biar datang kemari lebih berkah. Lawang masjid ini dari beliau, betul ya? Tapi uangnya uang masyarakat. Dia nggak punya uang. Wali kota yang kere itu termasuk dia. Itu teman saya itu. Dan alhamdulillah jujur orangnya. Saya tahu. Gitu loh. Kalau nggak tahu saya nggak bakal ngomong. Tolong sampaikan salam untuk beliau, oke? Itu kesaksian saya. Hah? Apa? Wih, anak buahnya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, saya takut digebukin. Aduh, masya Allah. Tanggung jawab kalau saya digebukin ya. Cepat aja. Oke. Mau tanya tentang asbabun nuzulnya, kenapa dari bagian yang atas nama itu laki-lakinya cuma 1 yaitu suami. Yang lain tadi pon semua. Ya. Ashabul furud fi kitabillahi ta'ala sittah nisfun warubun wasumun wasudusun wasulusun wasulusain. Semuanya itu sudah dijelaskan oleh Allah, bukan ustadz yang menjelaskannya, ada dalam Al-Quran. Itu loh. Kenapa yang akan mendapat setengah itu hanya 1 orang, laki-laki, suami doang. Nanti laki-laki yang lain akan ada terletak di 1/4. Akan ada terletak di seperempat, nggak ada ya laki-laki. Di 1/3, di 1/6, dan udah 1/2/3-nya bukan laki-laki. Itu sudah aturan baku dari Allah. Kita hanya bisa menerangkan. Sabar sedikit sehingga nanti mengenali mereka jumlah laki-laki yang akan mendapatkan tidak hanya di setengah tapi di bagian yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Oke? Auliah ya karim. Akhirnya kan alhamdulillah. Ya. Iya. Kita hanya orang yang punya harta. Ya. Kalau kita tidak punya harta, punya rumah, Itu harta, Pak. Karena sayang juga kalau rumah itu kita jual lagi dan lagi. Ini solusinya gimana Pak? Ya. Supaya
Ya. Apakah mungkin langkah bisa sebelum kita meninggal itu mungkin kita Bagi-bagikan. Oke. supaya Ya. tidak ada masalah untuk kita. Ya. Hukum bagaimana membagikan harta kita saat hidup? Kan gitu jawab pertanyaannya. Betul Pak ya? Kita nggak punya harta cuma rumah. Rumah itu harta. Kita nggak punya harta cuma anak. Anak itu harta. Kalau dia kerja, dapat harta. Nah, bagaimana kita punya rumah satu-satunya? Anak kita 12. Nggak, bukan ke bapak ini ya. Anak kita banyak. Rumah cuma satu-satunya. Boleh nggak rumah saya bagiin seluruhnya ke anak saya saat saya hidup? Silahkan. Namun syarat, ke anak laki-laki dan perempuan harus adil. 1 juta, 1 juta semua. Kalau sudah mati kita, otomatis laki-laki 2 juta, perempuan 1 juta. Kalau masih hidup, harus adil. Itu syaratnya. Kalau tidak, dia akan membuka celah apa? Celah permusuhan. Nah kalau sudah adil, wah bapak hidup nih, rumah ini kayaknya untuk kalian semua deh. Yang laki 4, yang perempat ibaratnya ya. Berarti laki-laki dibagi 8 berarti kan? Berarti kalau 8 miliar, kamu semiliar deh. 800 juta, 100 juta, 100 juta deh. Bapak hidup nih akan bapak bagiin semuanya. Tapi selama bapak hidup mau tinggal di sini nih, boleh kan? Oh boleh, rumah-rumah bapak kan gitu kata anak. Nah boleh seperti itu asalkan adil sama rata. Nah itu. Tapi kalau sudah kita meninggal, wajib dengan harta waris. Gitu. Oke? Ya tidak meninggalkan warisan, sudah berarti tidak berfungsi ilmu warisnya karena sudah selesai dibagikan ke anak-anak saat hidup. No problem. Yes. Ada masalah justru di situ. Karena kalau dibagi rata, berarti yang laki-laki ini hanya dapat sama dengan yang perempuan. Iya. Nah, kalau yang tahu waris, Dua bagian. Makanya ketika seorang ayah yang hidup akan membagikan hartanya, tidak ada yang boleh menolak dari anak-anaknya. Kalau gitu bapak ngedoain bapaknya cepat mati atuh. Jangan. Syukur-syukur dia sudah dibagi oleh ayah yang saat hidup itu. Jangan ntar gue nunggu bapak mati biar gue dapat 2 bagian. Itu namanya anak durhaka itu. Itu gitu kan. Nah itu syaratnya ya Pak ya, harus sama besar. Bagi adil bisa nggak besar? Ya bagi adil itu sama besar Pak. Jadi kalau kita bagi rata, bagi adil itu porsinya udah mungkin laki-laki ini kan kita tahu sih. Oh enggak bisa. Itu bagi adil, yang adil sama besar itu yang namanya adil. Kalau adil yang mentang laki-laki setengah aja, yang perempuan yang lemah 1. Itu akan membuka perseteruan. Nah disinilah dilarang. Tunggu kita mati saja. Yang perempuan anak kita ya, yang perempuan itu udah punya rumah, dia nggak mengharapkan. Ya. Hanya bagi 2. Betapapun yang perempuan sudah kaya raya, yang laki-laki kere, tapi ketika kita mau membagikan saat hidup harus rata. Itu yang akan menjadi syarat utamanya. Akan hanya anak perempuan kita yang kaya raya punya saudara laki-laki miskin, kita sebagai orang tua sebelum mati nasihatin, yo kasihan sama kakakmu itu, walaupun laki-laki dia kere, kamu kan banyak infak sana, tuh begitu Pak. Untuk supaya akur antara anak ke anak. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Alhamdulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah wa auladan salihin wa a'inna ala husni tarbiyatihim warzuqna birrahum warzuqhum birrana ya rabbal alamin. Allahumma ya man la tadi'a wa da'i'ah nastaudi'aka nafsana wa dinana wa ahlina wa malina wa biladana wa ulama'ana. Allahumma hfadna bima tafadu bihi ibadikas salihin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.